pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Septi Sahara di Kabar Pagi. Seiring perkembangannya zaman yang semakin canggih dan modern, ternyata sekarang kita sudah tidak perlu repot-repot ke pangkalan ojek. Karena apa? Karena sekarang sudah tersedia ojek online. Such as what is meant by the latest ojek online trend? Let's see the footage. Halo, nama saya Nadiem Makarim, saya CEO dan founder Gojek. Pertama, Gojek itu sebenarnya cuma PT-nya aja yang berdiri 2011, tapi baru benar-benar mulai itu tahun 2014. Saya saja baru bergabung dengan perusahaan saya sendiri itu 2014, dan pada tahun itu kita melakukan semua proses lewat mobile app. Jadi kita move ke platform online, yaitu lewat mobile app, mobile only. Dan karena itu kita launching bulan Januari 2015. Jadi sebenarnya Gojek itu benar-benar baru mulai jadi produk yang saat ini itu Januari 2015. Ojek itu adalah salah satu aset paling berharga di kota yang kemacetan levelnya sangat tinggi, di mana dia bisa melakukan hal-hal seperti ngirim-ngirim barang, di mana dia bisa melakukan personal shopping seperti beli makanan, beli belanjaan di supermarket, dan lain-lain. Bisa dibilang Gojek social impact-nya salah satu yang terbesar dari perusahaan teknologi di Indonesia. Nah, itu tadi cuplikan tentang ojek online. Now, let's welcome one of the female Gojek driver who is already here in the studio with me. Halo Vina, apa kabar? Baik. Duh, cantik banget ya driver Gojeknya. Ini kamu masih muda banget, usia berapa sih? Aku sekarang 19 tahun, Kak. Ya ampun, ini kamu statusnya itu mahasiswi atau emang kerja? Aku mahasiswi, tapi aku iseng-iseng itu mencari kerjaan dari Gojek. Oh, berarti kamu menjadi supir Gojek ini bukan pekerjaan tetap, tapi Bukan. kerja sampingan ya. Oke gitu. Apa sih alasan kamu gitu kepikiran buat jadi Gojek? Alasan utama itu pasti karena faktor finansial, Kak. Lumayan banget kan buat nambah-nambahin biaya kuliah aku dan uang jajan. Itu karena Gojek itu sangat membantu, apalagi kan free time kalau Gojek itu. Jadi aku kalau misalnya nggak ada kelas atau nggak ada kegiatan di kampus, aku bisa iseng-iseng itu nyari pelanggan. Oke, jadi karena time kerja Gojek yang tidak terikat, jadi betul. kamu bisa gitu kan ngatur waktu kuliah sama kerja nggak keganggu gitu? Nggak. Nggak keganggu, oke. Tadi kan kamu juga bahas tentang penghasilan, kata kamu lumayan buat nambahin uang Betul jajan. banget. Emang berapa sih nih kalau kita boleh tahu penghasilan kamu dalam satu hari? Untuk biasanya itu satu hari itu aku bisa sampai 600.000, itu rata-ratanya. Kalau misalnya aku lagi males banget, aku mager buat nyari customer, ada kerjaan di kampus itu 400.000 per hari. Tapi kalau misalnya aku lagi bener-bener free, itu bisa sehari 800.000, Kak. Wow, berarti dalam sehari kamu bisa menghasilkan 400 sampai 800.000. Itu Betul dalam sekali. sehari ya? Iya. Ya ampun, kalau gitu semua mahasiswa daripada gabut mendingan jadi Gojek ya. Lumayan banget gitu kan. Iseng-iseng aja. Iya. Terus kamu kan perempuan nih. Kenapa sih kamu kepikiran gitu untuk menjadi seorang supir Gojek? Karena kan di lingkungan kita sendiri, seorang perempuan menjadi supir ojek tuh masih awam gitu. Kenapa kamu nggak milih pekerjaan lain? Apalagi kamu masih muda, cantik gitu kan. Kenapa Gojek gitu pilihan kamu? Karena dari Gojek itu sendiri itu aku udah tahu, Kak, kebijakan kerjanya tuh seperti apa. Terus kan itu karena free time juga kan, tadi free time, dan juga aku jadi bebas kalau untuk ngisi waktu luangku yang kosong. Oke, waktu yang kosong. Emang waktu-waktunya tuh kapan gitu, Vin? Kira-kira kalau yang lagi rame banget nih orderannya itu tuh kapan? Kalau misalnya rame banget itu ketika orang-orang kerja pada mau kerja kan, nah itu tuh pagi hari biasanya itu rame. Terus waktu makan siang rata-rata kebanyakan orang kerja itu ingin ngumpul sama temennya, nah itu tuh banyak banget orderan ke mana-mana. Sama Restoran terakhir, gitu iya ya? betul. Sama yang terakhir itu ketika orang kerja itu pada pulang kantor, bisa sampai Bekasi. Dan juga kalau misalnya yang pagi hari, bahkan aku bisa ketemu sama temanku sendiri ketika mau ke kampus bareng. Jadi kamu sering gitu dapat customer ternyata teman kamu dan ke kampus juga? Iya betul, kan lumayan satu arah tapi aku dapat tambahan juga. Emang kamu nggak gengsi nih kalau misalnya ternyata kamu ngambil penumpang dan itu teman kamu sendiri gitu?
Enggak sih Kak, aku malah justru promosiin supaya udah pakai Gojek aja kalau kemana-mana kayak gitu. Jadi dapat langganan juga. Jadi buat langganan, Iya, lagian betul. juga nggak perlu gengsi ya selagi uangnya Iya. halal ya kan. Pendapatannya juga tadi lumayan besar loh dalam sehari. Iya. Berapa tadi? 400 sampai 800 ribu. Terus kan setahu aku nih ya, bayar Gojek kemanapun itu 15 ribu kan. Iya betul. Kalau misalnya jaraknya deket dibayar 15 ribu mungkin nggak masalah dong. Tapi kalau misalnya kamu kayak ngambil orderan ke Bekasi, ke yang jauh-jauh Iya. gitu, kamu merasa rugi nggak sih cuma dikasih 15 ribu? Oh justru enggak Kak, bahkan kalau misalnya yang jauh nanti Ya. tuh customer kita sendiri kayak udah jauh hanya 15 ribu, maka dia akan ngasih tips ke kita. Jadi uang sukarela aku dapat tambahan lagi gitu loh, lumayan. Berarti emang nggak apa-apa gitu dari perusahaan kalau dapat uang tips? Enggak, justru dari perusahaan itu aku juga dapat lagi. Jadi Beda per kilometer kamu Iya, diupain. betul. Berarti kalau semakin jauh kamu ngambil pelanggannya, jarak kilometernya semakin besar upah yang kamu dapat Iya. dari perusahaan kamu. Iya. Oke deh. Terus sekarang kan juga udah tersedia nih ya Vin ya, ojek online yang memang drivernya itu khusus perempuan dan customernya juga perempuan loh Vin. Kenapa kamu nggak ngambil itu? Kalau Bentar dulu ya Vin. Kayaknya makin seru nih obrolan kita. Jadi sebelum Vina melanjutkan obrolan kita yang sangat seru ini, jangan kemana-mana, tetap di Kabar Pagi. Bayangkan ku beli Oreo untuk si vampir yang menyeramkan. Akankah dia berubah dengan susu segelas? Ku rasa semua akan jelas menyenangkan karena krimnya sangat nikmat dalam sandwich coklat. Bila si hiu datang, ku beri Oreo lagi. Bisakah dia bersahabat dan berbagi? Bayangkan ku beri Oreo, dunia penuh keajaiban kalau ku beri Oreo untuk kamu. Bayangkan ku beri Oreo. Ya, tadi kan obrolan kita sempat kepotong nih ya, Vin ya. Tadi tuh aku pengen nanya, sekarang itu udah tersedia ojek online yang drivernya sendiri itu khusus perempuan dan customernya juga hanya ngambil perempuan aja gitu, nggak laki-laki. Kenapa sih kamu tetap milih Gojek yang kita tahu kebanyakan drivernya itu laki-laki? Kenapa nggak ngambil ojek online yang itu? bukannya aku nggak mau dan nggak tertarik dengan aplikasi Gojek yang lainnya, Ya. karena kalau dari aku sendiri tuh aku udah mengerti gimana sistem kerjanya Gojek itu sendiri dan gimana cara bagi hasilnya itu, dan aku itu juga tahu kalau misalnya rating Gojek itu sendiri tuh udah bagus Kak di Indonesia, apalagi kan itu kan Gojek online pertama, jadi itu lebih famous gitu. Iya sih, aku setuju kalau kamu bilang ojek online pertama ya, Iya. karena emang pertama kali gitu aku tahu ada aplikasi ojek online ya Gojek sendiri gitu. Cuman aku pengen nanya lagi nih, jasa apa aja sih yang ditawarkan Gojek untuk para customernya? Ada banyak Kak, yang pertama ada jasa kurir, dimana itu dengan tagline-nya Go Delivery everywhere in the cities. Abis itu juga ada jasa transportasi, itu dia menyediakan free mask dan free shower cap. Terus yang ketiga ada jasa delivery makanan dan jasa belanja dengan minimal nominal 1 juta rupiah. Iya sih, aku setuju, soalnya aku pernah ya waktu itu juga naik Gojek. Aku kaget gitu, aku dapat maskernya, dapat Iya. juga buat hair masknya gitu kan. Kayaknya sebelumnya kalau naik ojek pangkalan biasanya nggak ada gitu kan. Ini ojek modal banget gitu dalam hati aku. Terus kayak kalau misalnya nih, aku pengen mesen belanjaan aku yang ada di mall, itu bisa juga. Oh bisa banget. Itu melalui Go Shopping ya kalau Iya, nggak salah. dengan aplikasi Go Nah, Shopping. kalau kita mau delivery makanan, minta beliin barang yang kita butuhin, itu gimana tuh cara itu ordernya? gampang banget kan, setelah kakak download aplikasi Ya. Gojek itu sendiri nanti ada pilihan mau transportasi atau delivery makanan, itu nanti tinggal diklik aja dan kakak maunya apa tinggal diketik, nanti kita bakal belikan sesuai apa yang kakak mau, seperti itu. Nanti kita langsung kirimkan ke rumah kakak.
uangnya sendiri tuh kayak gimana? Kamu talangin dulu atau gimana tuh? Aku kurang ngerti gitu. Itu uangnya itu dari pribadi kita sendiri seperti itu. Berarti aku bisa pesan apa talangin aja, dulu. yang budgetnya di bawah 1 juta. Iya betul sekali. Itu kamu nalanginnya dikasih modal dari perusahaan sendiri atau emang pakai uang pribadi kamu? Oh enggak, itu dari pribadi aku. Nanti aku kasih ke kakak, nanti customer itu bakalan ngasih uang gantinya berserta ongkos kirimnya. Ya gitu ya. Tapi dapat poin-poin juga dong berarti Iya, kalau ngambil itu. pasti itu dapat poin dari perusahaan. Iya. Terus tapi aku nih kemarin denger gitu ya di berita tentang Gojek yang dipukulin oleh pangkalan ojek sekitarnya gitu. Kamu tahu nggak berita itu? Aku tahu. Ya udah, sebelum kita ngebahas nih tentang pemukulan Gojek, kita Iya. lihat dulu cuplikannya. Dengan diantarkan rekan-rekan sesama driver Gojek, Edi Rinaldi 40 tahun warga Jalan Pulau Tidore, Perumas 3 Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, mendatangi sentra pelayanan masyarakat Mapolresta Bekasi Kota pada Rabu siang. Kedatangan Edi bersama dengan rekan-rekan sesama driver Gojek untuk melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ojek pangkalan saat mengambil penumpang di dekat pangkalan tol Bekasi Timur, Kota Bekasi. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang mengambil penumpang di dekat pangkalan ojek tol Bekasi Timur. Salah satu tukang ojek pangkalan langsung menghampiri korban dan memukul kepala korban. Tidak hanya itu, motor yang dibawa korban juga dirusak bagian bodi sebelah kiri hingga pecah. Bahkan korban juga sempat diintimidasi oleh pelaku agar tidak mengambil penumpang di sekitar pangkalan. Setelah naik di tol timur, saya langsung dicegat, langsung dia teriak jangan ambil sewa di sini, dan terus sambil mukul helm sama motor saya. Nah, terus setelah itu saya suruh pergi. Sementara itu, pihak kepolisian Polresta Bekasi Kota masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya. How's your response after seeing this event? My response is actually I'm shocked and I'm afraid to go anywhere. Ya kan, apalagi dari company kita sendiri, dari Gojeknya sendiri tuh ngerimain kita, bahkan ngelarang kita buat janganlah kalian tuh mengambil penumpangnya di pangkalan ojek itu, Di karena sekitar pangkalan ojek. di sekitar pangkalan ojek itu. Padahal walaupun bukan kita ngambil pelanggan mereka, tapi ya orang-orang tuh menilainya seperti itu. Jadi lebih baik mencegah lah Lebih ya baik daripada mencegah. nanti diapa-apain Betul gitu sekali. kan. Tapi kalau dari pengalaman kamu pribadi, pernah nggak sih kamu dijegat gak boleh lewat daerah mana gitu sama ojek-ojek pangkalan daerah sekitar mana? Oh, itu pernah, malah itu dari pengalaman aku sendiri. Pribadi Kak. kamu pernah? Betul. Karena kamu perempuan loh. Iya, aku waktu itu lagi delivery makanan kan, ada orderan, aku beliin makanan dengan nominal 200.000 dan aku tuh ternyata masuk di kawasan yang emang dilarang Gojek itu masuk. Aku langsung disamperin, diberhentiin seperti itu. Terus kamu diapain? Dipukulin atau? Oh enggak. Gimana? Mereka Serem juga hanya ya? mereka hanya interogasi kita aja sih. Dengan kita harusnya menjawab dengan respon tuh yang ramah biar enggak berantem atau apalagi kan kita takutnya kan salah kata sedikit Iya, aja itu abis bisa ya. akhirnya dengan kita bicara pelan-pelan, kita ngejelasin kalau misalnya aku nggak boleh masuk ke situ ya bapak ganti uang aku Iya lah, nggak mau 200.000. rugi, uang Soalnya itu kan, pribadi. iya, dari uang pribadi aja. Terus akhirnya mereka itu ngertiin dan Boleh habis kamu itu lewat. iya dia sendiri habis itu pergi dan ngebolehin aku buat masuk ke wilayahnya mereka. Tapi pernah nggak sih kamu tuh, misalnya kamu lagi dilarang gitu, kenapa kamu nggak coba buat ngajak mereka gitu untuk gabung jadi Gojek? Iya justru Kan ya? setelah kayak gitu kadang-kadang aku lagi ngobrol sama ojek-ojek lain juga kan yang bukan dari Gojek Ya, ojek pangkalan. aku ngajak mereka kalau misalnya tuh penghasilan Gojek tuh malah lebih besar loh karena kan gak cuma diam di pangkalan itu aja. Iya, Kalau banyak misalnya, ya. iya, kita pergi kemana terus kita diem gitu tiba-tiba Pasti ada orderan. semua orang tuh membutuhkan kita kayak gitu. Jadi daripada jadi ojek pangkalan kan kita cuma bisa diem kan ya Iya. kalau ojek pangkalan nunggu customer belum tentu pada datang. Jadi pendapatannya juga nggak stabil. Jadi mendingan ojek kan, ojek Iya. online gitu pasti. karena ada. dari aku sendiri tuh udah lumayan banget loh. Iya. Apalagi yang emang ditelatenin tuh khusus buat nganter-nganter setiap benar, apalagi kalau full time ya jadi Gojek, kamu aja yang free time ya, yang gitu-gitu part-time. part time ya kamu bisa dapat banyak kan. Iya. Oke, terus ada juga nih aku waktu itu dengar katanya seorang driver Gojek perempuan dipukulin hingga pingsan. Itu bener apa gosip Nah, apa itu gimana hanya itu? hoax aja Kak, itu hanya isu belaka, gosip aja. Soalnya
Yang benarnya itu adalah dia tuh bukan dipukulin, melainkan dia tuh pusing terus akhirnya jatuh seperti itu, bukan Pingsan karena gitu. dipukulin orang. Berarti itu hoax kan? Iya. Lagian juga nggak mungkin lah masa perempuan dipukulin, paling juga cekcok-cekcok gitu ya. Duh, semakin seru nih kayaknya nih. Aku juga ada satu cuplikan nih tentang ojek. Ini lebih parah nih kasusnya. Katanya Gojek pernah ada yang dibunuh. Kamu pernah dengar deh? Iya, aku pernah. Nah, nanti kita bakal bahas nih pembunuhan Gojek setelah yang satu ini. Oke. Iritologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek. Ganteng banyak, cekrek. Ganteng banget. Cekrek, upload. Mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek, cekrek. Salam hormat, cekrek. Upload. Budi Belagu like this. Bobby Baper like this. Menatap masa depan. Ayo cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Broadnet 1 GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu eksis. Muka yuk maju, muka yuk. Pengemudi ojek online ini nyaris bentrok dengan pihak keamanan Sunter Mall. Mereka meminta pihak Sunter Mall bertanggung jawab. Dari taksi bang ya? Dari taksi sebagai tukang ojek, ya ngojek semua. Dari mana-mana ini yang kumpul sini semua. Kumpul sini berapa orang bang yang ini? Yang kena satu orang. Yang royok 2 orang katanya. Yang royok 2 orang. Peristiwa ini sendiri sempat membuat panik pengunjung mal dan pemilik toko. Penusukan bermula saat korban memarkirkan sepeda motornya di depan gedung sebuah karaoke keluarga dan tidak mau membayar sewa parkir sebesar Rp2.000. Pelaku pun kemudian langsung memukul dan menusuk korban dengan pisau. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat namun nyawanya tidak tertolong. Hingga saat ini aparat kepolisian masih berjaga di Sunter Mall, sementara pelaku penusukan masih dicari polisi. What's your opinion about that video, Vin? Opini aku adalah aku sangat miris banget yang ngeliat kejadian tadi. Soalnya kenapa sih kita nggak nyelesain masalah dengan baik-baik? Apalagi ini kan masalah sepele karena kita nggak mau bayar parkir dengan nominal 2.000 aja kan. Kita mestinya tuh dengan kita nyelesain masalah dengan cara baik-baik, nggak pakai emosi sampai ngilangin nyawa orang seperti itu. Nggak habis pikir sih aku. Iya, sama sih aku juga miris banget sih ngeliatnya. Cuman gara-gara nggak bisa bayar parkir Rp2.000 aja sampai ngilangin nyawa orang ya. Kayaknya tuh nggak ngerasa berdosa banget gitu ya, Vin ya? Iya, aku juga bingung sih. Sampai sekarang juga ojek-ojek pangkalan yang lainnya tuh masih ngemusihin komunitas kita. Padahal tuh kita semua tuh sama, nothing special. Sama seperti kayak ojek-ojek biasa, sama seperti kayak supir-supir taksi. Kita tuh satu tujuan, yaitu mencari uang, mencari nafkah buat membiayai hidup kita sendiri di kota yang sangat besar ini. Oke, kalau misalnya nih seandainya Gojek dan ojek-ojek online lainnya dilarang untuk beroperasi, setuju nggak sih kamu? Aku paling nggak setuju kak, karena menurut aku dengan kehadirannya Gojek ini itu membantu semua orang dengan cara tidak menggunakan mobil kendaraan roda 4 itu kan menurunkan kemacetan, Ya, ya kan? Dan juga sama orang yang membutuhkan makanan atau apapun belanjaan itu, mereka nggak usah capek-capek keluar rumah dan kita bisa ngantarkan kepada mereka seperti itu. Itu membantu banget dan kita tuh sama sekali nggak mengambil rezeki orang lain seperti itu. Karena tujuan dari hadirnya Gojek ini bukan buat ngambil lahan pekerjaan orang lain, melainkan menawarkan untuk orang-orang yang berminat untuk gabung menjadi supir Gojek seperti kamu ya, Vin ya. Dengan segala fasilitas yang ditawarkan Gojek untuk para customer-nya, menurut aku juga sangat membantu dan sangat positif gitu. Iya, betul. Iya, oke Vina, makasih banget ya buat waktunya. Aduh, Iya, makasih sama-sama, lo udah Kak. meluangkan waktu untuk sharing sama kita tentang Gojek. Dan pemirsa, kesimpulan saya untuk topik kali ini adalah semua masalah pada dasarnya itu ada solusinya, namun terkadang solusinya itu di stop oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab hanya karena merasa tersaingin. So, always look at the solution, not the problem. Saya, Septi Sahara, pamit undur diri dan sampai jumpa.